selamat sore buat teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun meresum kembali tugas kelompok saya bersama teman-teman saya. Saya akan mewakili kelompok saya yang bernama Gilang Ramadan, saya sendiri Stephen Masan Sembiring, dan Sarwindas. Yang saya hormati adalah Bapak dosen pengampu Bapak Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang teori perubahan sosial. Yang pertama-tama yang perlu kita bahas itu adalah teori evolusi. Apa itu teori evolusi? Teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat dan bertahap di dalam sistem masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks, yang dimana artinya di dalam hidup kita di masyarakat ini, kita mengalami yang namanya berubah dan berkembang, yang darinya tahap peradaban sederhana menuju ke tahapan yang peradaban yang lebih kompleks, di mana contohnya yang dulunya kita belum mengenal yang namanya smartphone, sekarang di era zaman teknologi yang canggih ini kita jadi bisa mengetahui semuanya, apapun itu cukup melalui handphone saja ataupun media sosial kita. Yang kedua itu adalah macam-macam teori evolusi perubahan sosial. Yang pertama yang kami bahas di kelompok adalah satu, teori evolusi unlinear. Yang kedua, teori evolusi universal. Yang ketiga, teori evolusi multilinear. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah teori evolusi unlinear. Apa itu teori evolusi unlinear? Jadi kategori unlinear ini adalah merupakan berarti dia bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Setiap masyarakat berubah dari kehidupan yang sederhana menjadi kehidupan yang lebih modern, yang kompleks, dengan masing-masing kelompok masyarakatnya akan melewati urutan perubahan yang sama. Teori ini mempercayai bahwa sebenarnya masyarakat itu mengalami perkembangan kebudayaan yang terus maju menuju masa depan ataupun kehidupan yang lebih modern. Jadi contoh dari teori evolusi unlinear ini adalah kelompok masyarakat yang sebelumnya primitif berubah menjadi kelompok masyarakat industri yang modern, yang dimana yang sebelumnya kita belum mengenal yang namanya teknologi, handphone, media sosial, apapun segala macam itu. Ketika berkembangnya teknologi ini, karena sudah maju, kita jadi mengenal yang namanya media sosial, handphone, dan masih banyak lagi teknologi canggih lainnya. Yang kedua yang perlu kita bahas adalah teori evolusi universal. Nah, di teori evolusi universal ini kita dia ini berbeda dengan teori evolusi linear. Kategori teori evolusi yang satu ini mengatakan bahwa perkembangan masyarakat nggak perlu melalui suatu perubahan tertentu yang sifatnya tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Contohnya perkembangan masyarakat yang homogen menuju heterogen. Jadi misalnya atau contohnya inilah, dari yang awalnya kita ini masyarakat satu kelompok, masyarakat hanya tahu satu jenis pekerjaan ataupun profesi yang sama. Kemudian lama-kelamaan seiring berjalannya waktu maupun teknologi berkembang, kita menjadi tahu banyak jenis pekerjaan ataupun profesi yang ada di dunia ini, yang sebelumnya kita hanya tahu cuman profesi bikinlah seumpamanya yang kita tahu cuman profesi juru parkir ataupun tukang cuci baju, tukang gosok, apa segala macam. Dengan berkembangnya teknologi ataupun berkembangnya zaman, kita jadi banyak mengetahui profesi yang ada di Indonesia saat ini, seperti PNS, TNI, Polri, supir mobil, apa segala macam. Jadi kita banyak tahu karena seiring berkembangan teknologi. Nah, yang ketiga yang perlu kita bahas itulah teori evolusi multilateral. Nah, di sini kita akan membahas tentang multilinear.
multilinear merupakan itu dia salah satu cara menggantikan pandang linear. Nah, kategori evolusi ini dia mengatakan bahwa nggak dalam satu garis evolusi yang sama, tetapi dari cara-cara itu akan mengarah ke tujuan yang sama. Nah, jadi di teori evolusi multilateral ini bisa kita simpulkan bahwa dia nggak satu, dia bisa terjadi dalam beragam cara, nggak dalam satu garis yang sama, tetapi dari cara-cara itu akan mengarah ke tujuan yang sama. Semisal contohnya saya bikinlah seperti perubahan sistem mata pencarian gitulah yang ada di masyarakat saat ini, dari sistem berburu menuju sistem pertanian, sehingga memberikan efek ke sistem dan pola ke keluarga, yang dimana semisalnya dahulu pekerjaan kita itu adalah berburu, kemudian karena berkembangnya zaman kita berubah mata pencarian dari berburu menuju bertani, sehingga itu memberikan efek maupun memberikan efek dan memberikan salah satu waktu maupun pola yang tanpa kita sengajai mengarah ke keluarga kita, yang semisalnya dulu sewaktu berburu kita nggak mendapat hasil apa-apa, ketika kita bertani kita malah mendapatkan hasil yang lebih dari berburu. Keempat itu saya perlu berbicara adalah teori konflik. Akibat adanya pertentangan, misalnya industri yang membedakan antara kelas pemilik modal dan kelas buruh. Akibatnya perubahan sosial dianggap dapat menghasilkan kesenjangan. Selain itu, konflik juga dianggap sebagai cara untuk menghasilkan perubahan sosial. Nah, dan yang terakhir yang perlu saya bahas di sini adalah teori siklus. Di teori siklus ini kita berasumsi bahwa perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan manusia itu tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Nah, jadi yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini itu kita tidak dapat menghindarinya dan kita tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Di mana dalam setiap kehidupan masyarakat ada siklus yang harus mereka ikuti. Nah, itu biasanya terjadi dalam kita manusia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada siklus yang harus kita jalani dalam hidup ini. Kebangkitan dan juga kemunduran suatu peradaban ataupun budaya itu tidak bisa dielakkan. Seperti contoh dari teori siklus ini adalah satu, perubahan gaya hidup. Yang dulunya kita hidupnya sederhana saja, tetapi karena berkembangnya zaman ataupun zaman semakin modernnya, kita mengikuti gaya kehidupan sesuai dengan berkembangnya zaman. Contohnya saat ini kita hidup melalui ataupun kita hidup mengikuti tren-tren yang sedang viral ataupun yang sedang ada di media sosial saat ini, seperti di TikTok. Gitulah yang dimaksud dengan perubahan gaya hidup. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan zaman. Nah, ini dia pertumbuhan. Yang dulu zaman orang tua kita itu dia yang belum mengenal namanya internet, HP, media sosial, aplikasi dan apapun segala macam itu yang berbaur dengan handphone dan aplikasi. Tetapi sekarang setelah perkembangan zaman di era reformasi dan di perkembangan gadget sekarang, gadget itu disebut kita lah gadget ini. Kita jadi mengetahui yang namanya aplikasi media sosial, Facebook, WA, Instagram, apa segala macam itu diakibatkan karena pertumbuhan dan perkembangan zaman. Yang ketiga, model fashion atau tren masyarakat. Nah, ini nih yang sekarang ini saat yang perlu kita bahas, terutama gen-gen Z seperti kita ini, yang dimana dulu kita itu belum tahu yang namanya model fashion ataupun tren masyarakat. Tetapi sekarang di zaman globalisasi dan berkembangnya reformasi, kita udah tahu gimana caranya model fashion atau tren masyarakat saat ini. Kita sudah tahu gimana ya model fashion kita untuk bisa bikinlah untuk menarik perhatian lawan jenis ataupun menarik perhatian orang kepada kita. Kita sudah bisa mengetahui model fashion kita. Jadi sehingga lawan jenis kita bisa tertarik kepada kita melalui model fashion kita, ataupun kita bisa mengikuti tren masyarakat yang saat ini berkembang maupun viral di kalangan masyarakat. Contohnya itu seperti TikTok. Nah, jadi
seiring berkembangnya TikTok, kita jadi bisa mengikuti tren-tren yang ada di TikTok saat ini, sehingga masyarakat pun jadi lebih mudah merubah model fashion maupun tren-tren yang berlaku di media sosial saat ini. Nah, jadi itulah akhir dari kelompok kami yang kami bahas. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang bagus, mohon untuk dimaafkan. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membuat sebuah pantun. Nah, jadi pantun itu beginilah. Makan mie gacoan rasanya gurih, dimakan di kota Medan. Terima kasih kuucapkan atas semua cinta dan perhatianmu. Semua sudah berlalu, masa lalu biarlah masa berlalu. Kini saatnya kami pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih.